Itulah yang namanya pengharapan yang sejati. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita cuma meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, cuma yang namanya yang bicara tentang berkat dengan mujizat, one day Bapak Ibu Saudara kita akan kecewa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara hari ini kita kembali kepada pengharapan kita yang sejati kepada Tuhan. Yang ketiga, Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lukas 24 ayat 25 sampai 27 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena mereka berdua ini nggak ngeh kalau itu Yesus. Padahal Yesus sudah berbincang-bincang kepada mereka. Yesus sudah nih, padahal mereka itu dekat dengan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini yang bahaya. Kalau kita kecewa, kita itu tidak bisa melihat dengan jelas siapa Tuhan kita itu. Jadi kemudian apa yang terjadi? Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Terus, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Terus, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Saudara, yang ketiga, Yesus mengembalikan mereka kepada kebenaran. Ini cara kerja Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi siapapun hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita namanya mengalami sebuah kekecewaan, mengalami sesuatu yang namanya putus pengharapan, kita itu dikembalikan kepada kebenaran oleh Tuhan. Yesus tidak bicara sesuatu yang lain. Yesus bicara tentang nubuatan para nabi-nabi. Yesus bicara tentang dia harus mati. Yesus katakan dia harus bangkit. Tapi dua orang ini masih tidak tahu kalau itu Tuhan. Nah artinya saudara yang ketiga, kita ini harus dikembalikan kepada kebenaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita punya masalah, kita punya persoalan, semua harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Saya dikirim ada satu jemaat kirim saya satu YouTube. YouTube ada seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ini kemudian nubuatan. Karena memang saya lihat sekarang kita ini golongan gereja Pantekosta, banyak nubuatan. Padahal kadang-kadang itu bukan nubuatan, lu buat-buat. Dan itu senang kalau nubuatan itu kalau bicara berkat, kamu akan diberkati. Saudara, kalau saudara lihat nubuatan itu paling banyak sebagian besar itu teguran loh. Kalau saudara bongkar-bongkar Alkitab, saudara lihat di perjanjian lama, itu paling banyak teguran. Tapi kemudian sekarang itu dipoles, bukan bicara tentang teguran, tapi bicara tentang berkat. Nah kemudian dia bilang begini sama saya, Pak Roy, lihat ini bagus sekali nih YouTube. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Saya pikir ya cocok, saya dikasih itu saya baca-baca, saya lihat YouTube-nya. Wah saya lihat nubuatannya saudara, ekstrim sekali. Menyerang namanya gereja lain. Kemudian yang saya lihat kemudian di situ, ada satu statement dari dia yang kemudian berkata bahwa Rasul Petrus itu adalah orang Romawi. Nah saya bilang ini pendeta ini gagal paham. Petrus itu bukan orang Romawi, bukan orang Roma. Petrus itu adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Saya kirim lagi YouTube ke teman saya ini salah. Ini salah dia ini semua yang terjadi seperti itu. Tapi ini nubuatannya bagus. Saya bilang semua nubuatan itu harus berdasarkan kepada Alkitab. Kalau tidak dasar kepada Alkitab, ini berarti halusinasi. Nah ini banyak Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saya lihat hari ini kalau bilang ada orang katakan pesan Tuhan, kemudian bicara Tuhan, bicara bla bla dan sebagainya. Kalau semua tidak di dalam konteks kebenaran firman Allah, tidak mungkin. Karena Bapak Ibu Saudara lihat, Yesus mengembalikan dua orang ini kepada kebenaran. Walaupun dia adalah sang kebenaran sejati. Jadi setiap hidup saudara dan saya hari ini, kita itu semua harus kembali kepada kebenaran. Jadi jangan kita asal dengar dari pihak A, B, C, D kemudian ngomong seperti ini. Kemudian kita tidak periksa kebenaran. Kebenaran ini harus kembali kepada kebenaran. Kebenaran ini bicara tentang firman Allah.
Karena Yesus waktu dia bicara, dia kembali kutip ini dalam perjanjian lama semua. Kitab para nabi tentang apa yang kemudian nubuatan-nubuatan yang akan dikerjakan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini semua kita harus kembali kebenaran. Kita jangan berdebat. Kalau ada perdebatan-perdebatan, gereja ini merasa seperti ini, gereja ini merasa seperti ini, sinode ini seperti ini, semua di dalam kebenaran enggak? Makanya dua orang ini kemudian Yesus kembalikan kepada kebenaran. Dia bicara tentang itu, tapi masih enggak tahu. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-28, Lukas 25 ayat 28, kemudian kita lihat Lukas 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kita lihat terus ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesak kepada Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30 saudara perhatikan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Dari sini kita tarik sebuah kesimpulan. Dua orang ini mengenal Yesus hanya karena mujizat, hanya karena roti, karena berkat. Betul kan? Berarti pengharapan mereka letakkan itu bukan pengharapan yang sejati kepada Tuhan. Tapi mereka hanya mengharapkan bahwa Yesus ini yang mereka lihat buat mujizat. Yesus yang mereka lihat buat mujizat yang luar biasa. Berkat-berkatnya bicara tentang memecah-mecahkan roti. Berapa banyak hari ini hidup saudara dan saya kita kenal Tuhan hanya karena mujizat, karena berkat. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau kita ngomong begini, kemudian jemaat bilang begini, Pak, ini teologi penderitaan. Orang bilang begini kan, dulu terkenal nih gereja BES. Gereja BES ini terkenal dulu di Jakarta. Ini gereja pikul salib. Orang bilang begini, kita kadang-kadang suka diolok-olok saudara. Dibilang coba periksa ini pendeta-pendeta sama pengerja di BES. Itu periksa di bahunya itu banyak tanda salib. Karena mereka pikul salib terus katanya. Jadi salib sampai membekas. Kita kadang dengar begitu, kadang keki juga saudara. Tapi ya sudahlah, biar waktu yang membuktikan. Makanya waktu membuktikan saudara, pada zaman COVID berapa banyak yang rontok. Saya lihat teman-teman saya yang mengolok-olok seperti itu, hidupnya hancur-hancuran sekarang. Karena apa? Pemahamannya ikut Tuhan mesti kaya. Ikut Tuhan pasti dapat berkat. Tidak seperti itu. Tapi kalau saudara kembali kepada teori salib, penyalipan, saudara sangkal diri pikul salib, saudara terima berkat pun saudara tidak akan terpengaruh karena saudara tetap mengarahkan mata dan pandangan saudara hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini makanya kita pun saudara kadang-kadang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ketika kita melakukan kebenaran, ada cibiran-cibiran orang, ada ejekan-ejekan orang yang sedang menyerang hidup saudara dan saya. Tapi tetap letakkanlah dasar kehidupanmu hanya kepada kebenaran firman Allah. Orang mau ngomong apapun, biar waktu yang membuktikan hidup saudara dan saya. Memang kadang-kadang kita keki saudara. Saya kasih contoh gereja BES di Manado. Sekarang gereja BES di Manado jadi sensasional di sana. Saya ini kan orang Manado. Sampai di sana orang bilang begini, oh yang gereja bioskop. Gereja BES Manado itu sekarang terkenal namanya gereja bioskop. Karena kita daerah Indonesia Timur nggak terbiasa dengan gereja yang model seperti ini. Ada pakai lampu, stage-nya terang, ya kan di jemaat itu dikasih gelap. Kita di Indonesia Timur belum biasa itu. Ini karena pandemi yang buat begini sama saudara. Jadi gereja bioskop. Karena di depan kita itu ada kaca-kaca, itu ada artis-artisnya, ada visinya semua. Gereja bioskop. Saya dengar itu biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu hari ini gereja BES di Manado yang sekarang kita pindah di bulan November tahun kemarin. Itu perkembangan jemaatnya luar biasa sekarang naik. Dan banyak jemaat kemudian yang saya kenal di sana, mereka bilang begini, bro, saya mau jadi jemaat di sini karena baru berapa bulan saya mengalami pertumbuhan yang luar biasa.
Tidak ada yang pengajaran-pengajaran seperti ini. Saya dengar begitu membuat saya semangat. Artinya saudara, setiap rupiah yang kita keluar bisa menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara 17 tahun hari ini kita ada di Jakarta ini. Berdarah-darah kita. Ini wajah berdarah-darah semuanya. Ada gesekan sana sini, ribut sana sini. Tapi kita harus tetap kembali kepada kebenaran firman Allah. Setiap orang yang berdasarkan kepada kebenaran firman Allah, yang berdiri di atas kebenaran firman Allah, dia akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup dia. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Lukas 24 ayat 32 sampai ayat 34. Lukas 24, 32 berkata begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, kepada kami. Lalu bangunlah mereka dan teruslah kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Yang keempat, bicara ketika seseorang itu ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan, itu hatinya itu berkobar-kobar. Artinya berkobar-kobar itu bukan karena mujizat, bukan karena berkat. Tapi ketika firman itu didengar oleh dia, membuat hatinya bergelora. Makanya saya sedih sekali, saya sebagai seorang pembicara, kalau saya lihat jemaat itu dengar firman tidur. Saya sedih sekali. Dan kemudian saya yang khotbah. Saya ini kalau khotbah, kan orang bilang begini, Pak Roy ini kalau ngomong ini terlalu keras. Audionya ini kencang. Itu sampai bisa memecahkan yang namanya speaker. Tapi yang herannya ada yang bisa tidur. Ini kalau dari depan sini bisa kelihatan siapa tidur siapa enggak. Yang lapar pun saya tahu. Yang punya beban masalah saya tahu. Itu kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara saya kasih tahu hari ini. Orang itu banyak yang terjadi di dunia ini mendengar berita di dunia sana. Yang di luar sana hidupnya itu berkobar-kobar. Dengar ini, dengar isu ini, dengar isu itu. Semua hidupnya berkobar-kobar. Tapi mereka lupa waktu dengar firman Tuhan. Itu hati mereka kemudian menjadi letih, lesu dan berbeban berat. Berarti tidak ada Tuhan dalam hidup dia. Banyak orang bilang begini sama saya. Kalau sulit tidur, baca firman. Karena kalau baca firman pasti ngantuk. Saya bilang ini berarti rohnya padam orang ini. Apalagi Pak kalau sudah baca tawarik. Ini memperanakan ini memperanakan ini. Baru turunan ketiga sudah tewas kita. Gak perlu minum obat tidur. Kalau obat tidur itu nanti ketergantungan. Kalau Alkitab gak tergantung. Kita tidak addicted dengan Alkitab nanti. Baca aja Pak. Saudara saya mau kasih tahu. Kalau saudara sampai terjadi seperti itu. Harus periksa rohani saudara. Berarti ada sesuatu yang padam dalam hidupmu. Saudara, saya punya pengalaman kalau saya sudah baca firman, saya nggak bisa tidur. Itu firman itu bekerja dalam pikiran sana sini, putar sana putar sini. Sampai nggak bisa tidur. Kadang-kadang saudara kalau kita ini mau firman hari ini, itu kadang itu dari hari Sabtu itu kita susah tidur. Jam 12 malam, jam 1 itu berputar-putar itu firman. Tapi yang hebatnya kita tetap segar. Itu yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara itu yang namanya kita dengar firman, itu hati kita bergelora. Hati kita berkobar-kobar. Kalau hati kita berkobar-kobar, saya percaya masalah dan persoalan Tuhan pasti akan buat jalan keluar. Di mana jalanmu hidupmu hari ini? Kalau jalan hidupmu hari ini hanya mengandalkan Tuhan sebagai mujizat, sebagai berkat, engkau akan kecewa. Tapi kalau hari ini perjalanan hidupmu, engkau mengandalkan Tuhan Yesus di atas yang namanya penyangkalan diri dan pikul salib. Saya percaya saudara dan saya akan sampai pada tujuan akhir kita.